Ide-ide gila Elon Musk ini luar biasa sekali ya, berujung cuan yang begitu besar, bahkan kekayaannya semakin membengkak. Tapi lebih dari itu, saat kita bicara soal mimpi, what are your wildest dreams? Punya keberanian nggak untuk mencapai atau mengupayakan mimpi itu? Nah, disinilah mungkin kita perlu belajar dari Elon Musk. Nah, buat seorang Elon Musk, sky is the limit itu tidak berlaku lagi karena dia akan mengejar mimpinya dia bahkan sampai ke Mars ya. Kita akan lihat ide-ide gila Elon Musk dan ini pas banget ya untuk menutup tahun dan kita akan menyambut 2021. Pasti banyak yang bisa kita belajari dari seorang Elon Musk yang disebut sebagai Thomas Alva Edison abad 21. Oke, kita ulas bersama dari ide gila jadi bilioner berikut ini. Kita lihat ini dia misi yang paling gila kalau boleh dikatakan dari seorang Elon Musk, Mars and Beyond. Proyek SpaceX-nya itu ya sudah lama dia dengungkan beberapa tahun yang lalu dan sekarang dia masih dalam proses untuk mencapai impiannya yaitu mendirikan koloni di planet merah. Oke, kita lihat timeline dari mimpi seorang Elon Musk yang sekarang sudah dijabarkan menjadi proyek-proyek atau timeline yang clear sehingga kalau ini tercapai kita bisa tahu ya, bisa measured gitu. Oke, kita lihat ini tahun 2020-2021 ia mengimpikan Starship, roketnya itu bisa mencapai orbit. Kemudian di 2022 misi ke Mars akan dimulai dengan kargo saja tanpa ada manusia. Kemudian dia menargetkan ada landing perdana manusia di Mars 2022-2023. Nah, misi yang pertama ini adalah yang pertama untuk memastikan ada sumber air di sana, kemudian juga mencari possibility sumber energi di Mars, mengidentifikasi apa saja potensi bahaya di Mars sebelum dia berambisi untuk mendirikan koloni di Mars dan juga untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang kehidupan di planet merah. Dan kemudian setelah secara terbatas mengirimkan manusia perdana di Mars, nanti akan dilanjutkan 2024 dengan mengirim penumpang-penumpang atau manusia-manusia yang tertarik untuk berpetualang ke Mars. Dan 2025 mempersiapkan infrastruktur di Mars. Ini akan menjadi cikal bakal markas atau base yang akan dibangun untuk penghuni baru planet Mars di 2028. Kemudian timeline dari Elon Musk selanjutnya adalah 2023 konstruksi kota pertama di Mars yang ini akan menjadi semacam koloni manusia di planet Mars ini ya. Dan kemudian 2050 ia berambisi mengirimkan 1 juta orang penduduk bumi ke Mars. Nah, seperti itu ya mimpi dari seorang Elon Musk. Berapa sih harga mimpi ke Mars ini, mendirikan koloni di Mars? Kita akan lihat ini perhitungan biaya ke Mars berdasarkan yang kami kutip dari SpaceX. Jadi di sini kalau kita lihat dari roketnya itu ya Starship ada beberapa bagian nih. Ada yang namanya boosternya, kemudian ada yang namanya tankernya dan juga ada yang shipnya itu sendiri. Nah, ini dia komponen-komponen cost-nya. Untuk pembuatannya 230 juta dolar, 130 juta dolar, 200 juta dolar. Kemudian sepanjang ini dibuat akan bisa berapa kali sih diluncurkan seperti itu. Kemudian per sekali trip ke Mars itu ada berapa kali peluncuran untuk tiap part-partnya ini. Kemudian juga seperti apa sih biaya maintenance rata-rata per penggunanya gitu ya. Ini ada 0,2 juta dolar, 0,5 juta dolar, 10 juta dolar. Kemudian total cost per one Mars trip. Berapa sih total biaya untuk 1 kali trip ke Mars untuk setiap komponen-komponen roket Starship ini? 11 juta dolar, 8 juta dolar, kemudian 43 juta dolar. Jadi kalau dirincikan ini per orang untuk perjalanan ke Mars biayanya berapa sih? Nah, ini dia ya, awalnya memang diperkirakan akan berkisarnya 550 ribu dolar Amerika Serikat per ton. Kenapa dihitungnya per ton? Jadi ini tidak hanya memperhitungkan penumpang manusianya saja, tapi juga logistik dalam artian barang-barang kebutuhan, bekalnya nanti untuk selama ke Mars gitu. Jadi dihitungnya per ton ya di sini. Jadi 550 ribu dolar Amerika Serikat ini kalau dirupiahkan sekitar 7 miliar
rupiah. Nah, tapi harapan Elon Musk ke depannya ini seiring dengan bertambahnya volume manusia yang tertarik untuk bepergian ke Mars, biayanya juga akan bisa ditekan. Nah, sebenarnya angka yang ideal menurut dia nih adalah di sekitar $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Nah, dia ini sebenarnya ingin trip ke Mars ini biayanya itu cukup ekonomis, cukup terjangkau untuk penduduk-penduduk di negara maju. Jadi dia bayangkan misalnya penduduk di negara maju nih jual rumahnya dia gitu di kisaran harga $230.000 ini, maka dia akan bisa pergi dan tinggal ke Mars gitu ya. Jadi bayangan seorang Elon Musk itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari mana sih dia akan membiayai Mars and Beyond ini, proyek ambisiusnya dia yang pasti ini dengan skema public-private partnership atau kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Sama ya dengan skema pemerintahan Jokowi yang bangun infrastruktur. Nah, ini juga sama untuk membiayai trip ke Mars juga pakai skema KPBU gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga akan digunakan profit dari usaha SpaceX sendiri. Kita tahu salah satu pelanggan SpaceX ini adalah NASA. Nah, di sini kan SpaceX ini melayani kargo, kemudian juga jasa trip astronot ke International Space Station. Dari situ dia dapat cuan gitu ya. SpaceX nanti ini akan digunakan untuk membiayai proyek ke Mars ini. Kemudian selain dari income SpaceX juga ada penggalangan dana atau crowdfunding juga. Dan di sisi lain Elon Musk sendiri mengatakan bahwa untuk mimpinya ini dia tidak akan segan-segan merogoh koceknya sendiri. Dia saat ini mengatakan dia dalam proses mengakumulasi kekayaannya, akumulasi asetnya untuk membiayai trip ke Mars ini, Mars and Beyond ini. Nah, kalau dia berani mengeluarkan uang sendiri, berarti uangnya lumayan banyak juga ya nggak sih? Kita lihat kekayaan seorang Elon Musk. Nah, ini dia. Kekayaannya meroket ya. Kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun kekayaannya meroket sebanyak ini. Nah, kalau kita lihat dalam daftar Bloomberg's Billionaires Index ini, seorang Elon Musk ada di posisi kedua setelah Jeff Bezos ya. Nah, kita lihat nih kekayaannya di tahun 2020 ini, di penghujung tahun ini sebesar $161 miliar Amerika Serikat, dan ini datang dari aset terbesarnya dia yaitu adalah saham Tesla. Nah, kekayaannya ini meroket hanya dalam 1 tahun saja, begitu pesat ya, 483% kenaikan harga saham Tesla, sehingga pundi-pundi dia bertambah $133 miliar Amerika Serikat kalau dari tahun 2019 sampai ke 29 Desember 2020. Benar-benar kekayaannya meroket. Nah, itu dari kekayaannya dia dari Tesla ya, aset terbesar dia. Tapi sebenarnya mimpi gila, ide gila Elon Musk ini dan sudah berhasil dia buahkan menjadi sebuah ide bisnis yang brilian. Ini tidak hanya Tesla saja ya teman-teman. Nah, Tesla ini saya ingin cerita sedikit. Untuk Tesla ini valuasinya sudah naik gila-gilaan. Bahkan ya kalau kita gabungkan market cap Tesla ini berhasil mengalahkan market cap raksasa otomotif dunia kalau digabungin. Toyota, Nissan, GM, Ford, BMW, Fiat Chrysler, Volkswagen, Daimler AG digabung semuanya market cap-nya masih kalah loh sama market cap Tesla aja sendirian. Luar biasa kan? Karena memang sahamnya itu dalam 2,5 tahun meroket 700%. Oke, selain Tesla juga ada ide brilian dia, SpaceX. Ya tadi dengan misi Mars and Beyond tadi, sebenarnya SpaceX ini dia dirikan karena dia tuh punya mimpi untuk bisa memangkas biaya transportasi logistik dan juga manusia untuk biaya transportasi antariksa. Luar biasa ya mimpinya. Dan kemudian ada PayPal ya, ini menjadi sebuah solusi inovasi juga di bisnis payment dan bahkan ini menjadi pembuka jalan untuk revolusi atau disrupsi di industri online payment untuk PayPal. Kemudian ini yang juga dalam tahap pengembangan dan bahkan dikatakan ini akan jadi lebih besar, lebih ambisius lagi dari SpaceX karena dia sedang membangun Hyperloop. Nah, ini sebenarnya kereta super cepat yang misalnya nih
kalau misalnya berpergian dari San Francisco ke Los Angeles itu akan cuma 35 menit aja, ini berarti akan lebih cepat dari pesawat. Nah ini makanya dikatakan lebih gila lagi daripada SpaceX ya untuk proyek dia yang Hyperloop ini, dan dia juga sudah mengembangkan Solar City, saat ini menjadi pemain kedua terbesar di Amerika Serikat untuk supplier sistem-sistem pembangkit listrik tenaga surya. Ini sudah cukup profitable untuk yang Solar City ya. Oke, itu dia ide-ide brilian dari Elon Musk, dan sekarang kita akan lihat tadi ya ada Tesla dengan market cap yang segitu besarnya, dan Indonesia juga berharap bisa mendapatkan cuan atau berkah dari kejayaan Tesla karena Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan penghasil nikel yang paling besar di dunia. Nah bahkan Elon Musk sendiri sudah kasih kode nih lewat cuitannya di Twitter nih. Dia bilang nickel is the biggest challenge for high volume long range batteries. Australia and Canada are doing pretty well. US nickel production is objectively very lame. Indonesia is great. Indonesia is great kata dia. Karena itu Indonesia juga tidak berpaku tangan, udah dikasih kode, ditangkap dong kodenya. Nah karena itu bahkan nih tidak hanya Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan, kontak-kontakan lewat telepon dengan Elon Musk. Bahkan Indonesia nih mengincar tidak hanya investasi dari Tesla saja untuk solusi baterai elektrik ini, tapi juga Indonesia menawarkan bisa juga SpaceX berinvestasi di Indonesia. Luar biasa banget ya kalau memang terjadi ya ini, dan kemudian gayung bersambut dari pihak Elon Musk akan mengirim tim Januari 2021. Apakah ini akan menjadi sebuah kabar yang gembira untuk Indonesia? Tentunya ada cukup banyak optimisme yang kita bisa bawa untuk menyongsong tahun 2021, termasuk juga potensi investasi dari kerajaan bisnis Elon Musk.